Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan model sistem, yang dimana dari kelompok 3 tersebut beranggotakan juga 3 orang. Yang pertama itu Dewi Smianti, yang kedua saya sendiri Ananda Lisha Putri, dan yang ketiga Hijrah. Baik, di sini ada pun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang dimana yang pertama konstruksi mesin serempak, yang kedua reaksi jangkar dalam mesin serempak, yang ketiga model rangkaian mesin serempak, yang keempat pengaruh penguatan mesin serempak, yang kelima transformator ideal, yang keenam rangkaian ekuivalen transformator praktis, dan yang terakhir autotransformator. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas konstruksi mesin serempak, yang dimana mesin serempak atau mesin sinkron adalah jenis mesin arus bolak-balik atau AC yang dimana rotor berputar dengan kecepatan yang sama atau sinkron dengan medan magnet berputar pada stator, yang dimana dapat berfungsi sebagai generator sinkron, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua motor sinkron, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Adapun bagian utama dari mesin serempak, yang pertama stator dan juga rotor, yang dimana stator itu bagian yang diam, sedangkan rotor yang berputar. Untuk stator berisi lilitan jangkar atau armatur winding, untuk rotor berisi lilitan medan atau field winding. Untuk stator, di mana tempat terjadinya tegangan induksi, sedangkan rotor dialiri arus DC untuk menghasilkan medan magnet. Adapun rumus frekuensi tegangan pada generator sinkron, yang dimana F yaitu frekuensi tegangan keluaran atau Hertz sama dengan P per 2, yang dimana P itu jumlah kutub rotor dan 2 itu kenapa 2? Karena satu pasang kutub itu ada 2 kutub, yang dimana kutub utara dan juga kutub selatan, dikali dengan N jumlah kecepatan rotor per 60, merupakan konversi dari menit ke detik. Adapun contoh soal yang dimana sebuah generator sinkron memiliki jumlah kutub 4 dan kecepatan motornya itu sebesar 1500 rpm. Pertanyaannya, berapa frekuensi yang dihasilkan? Jadi untuk rumus sebelumnya, F sama dengan P per 2 dikali N per 60, di mana F sama dengan P-nya itu 4 dibagi dengan 2. 4 bagi 2 sama 2 dikali 1500 bagi 60, hasilnya 25. Jadi 2 kali 25 hasilnya 50 Hz. Jadi frekuensinya yaitu 50 Hz. Materi selanjutnya yaitu reaksi jangkar dalam mesin serempak, yang dimana reaksi jangkar adalah pengaruh medan magnet yang ditimbulkan oleh arus jangkar atau arus stator terhadap medan magnet utama yang dihasilkan oleh rotor. Jadi sederhananya rotor menghasilkan flux utama dan stator dialiri arus untuk menghasilkan flux tambahan. Jadi flux stator bisa memperkuat atau melemahkan flux utama. Pada mesin sinkron terdapat 2 bagian utama, stator dan rotor. Stator merupakan bagian diam yang berisi kumparan 3 faz, sedangkan rotor merupakan bagian yang berputar dan menghasilkan medan magnet utama melalui arus eksitasi atau DC. Ketika rotor berputar, medan magnet rotor juga berputar di dalam celah udara dan menimbulkan tegangan pada stator. Mesin sinkron banyak digunakan pada sistem pembangkit yang mampu menghasilkan frekuensi dan tegangan yang stabil. Saat mesin diberi beban, arus 3 faz mengalir pada stator dan dapat dinyatakan sebagai IA sama dengan IM dikali cos omega T. IB sama dengan IM dikali cos dalam kurung omega T dikurang 120 derajat. Dan IC sama dengan IM dikali cos omega T dikurang 240 derajat. Arus yang seimbang ini menghasilkan medan magnet yang berputar, yang kecepatannya sama dengan rotor. Medan magnet stator tersebut akan berinteraksi dengan medan magnet rotor. Adapun rumus gaya magnetomotif atau MMF, di mana MMF sama dengan N dikali I. Yang kedua, perbedaan MMF fasa A, B, dan C pada mesin sinkron. Pada mesin sinkron, stator memiliki 3 kumparan, yaitu fasa A, B, dan C. Ketiga kumparan ini dipasang di dalam stator dengan jarak sudut 120 derajat listrik satu sama lain. Hal ini agar medan magnet dihasilkan menjadi seimbang dan dapat berputar. Karena posisi kumparan berada di ruang, maka distribusi gaya magnetomotif atau MMF setiap fasa juga berbeda terhadap sudut posisi. Inilah sebabnya pada persamaan terdapat pergeseran sudut
theta sebesar 120 derajat dan 240 derajat pada fasa B dan C. Selain itu, arus yang mengalir pada masing-masing fase juga berbeda waktu, yaitu perbedaan fasa sebesar 120 derajat. Dalam sistem 3 fase seimbang, arus dinyatakan sebagai arus A, arus B, dan arus C, di mana arus tersebut merupakan sistem arus 3 fase yang seimbang, sama dengan arus M dikali cos omega T. Untuk arus B sama dengan arus M dikali cos omega T dikurang 120 derajat. Mengapa ada 120 derajat dan juga 240 derajat? Karena ketika kumparan itu dipasang berjarak 120 derajat secara distrik di stator. Jadi saat rotor berputar dan memotong flux magnet, maka fasa A menghasilkan gelombang pertama, sedangkan fasa B tertinggal 120 derajat dan fasa C tertinggal lagi 124 derajat. Makanya di fasa C itu sama dengan arus M dikali cos omega T dikurang 240, karena fasa C itu tertinggal 120 derajat dikali 2. Karena MMF berbanding lurus dengan arus, yaitu MMF sama dengan N dikali 1 dikali I, maka perubahan sudut pada waktu arus menyebabkan MMF setiap fasa juga memiliki pergeseran waktu yang sama. Jadi perbedaan MMF fasa A, B, dan C terjadi karena hal dua utama, yaitu adanya kumparan di ruang dan perbedaan sudut arus terhadap waktu. Kedua perbedaan ini sangat penting karena MMF ketika fasa dijumlahkan akan terbentuk medan magnet berputar yang menjadi prinsip kerja mesin sinkron. Yang ketiga, identitas trigonometris, yang dimana digunakan untuk menjumlahkan MMF dari 3 fasa dan mempermudah analisis medan magnet berputar, dimana cos alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 cos alfa dikurang beta ditambah cos alfa ditambah beta. Yang keempat, jumlah MMF 3 fase. FR sama dengan FA ditambah FB ditambah FC, yang dimana sederhanakan menjadi FR sama dengan 3/2 dikali FM dikali cos theta kurang omega T. Yang kelima, medan magnet berputar, di mana theta dikurang omega T sama dengan konstan. Rumus ini menunjukkan bahwa medan magnet pada mesin sinkron bergerak atau berputar dalam stator, di mana d theta sama dengan di mana d theta di dimana d theta per dt sama dengan W, yaitu kecepatan sudut medan magnet sama dengan W. Adapun contoh soalnya itu diketahui Fm sama dengan 500 a turn, yang dimana turn itu merupakan ampere atau lilitan, yaitu arus dan lilitan. Arus A sama dengan Lm cos omega T. Omega T sama dengan 60 derajat. Posisi sudut ruangan theta D sama dengan 30 derajat, yang dimana ditanyakan nilai MMF fasa A pada titik tersebut. Penyelesaian rumus FA dalam kurung theta D, T sama dengan FM dikali cos theta D dikali cos omega T. Substitusikan FA sama dengan 500 dikali cos 30 derajat dikali cos 60 derajat, di mana itu 500 dikali 0,866 dikali 0,5, hasilnya 216,5 arus dan lilitan. Untuk materi selanjutnya merupakan model rangkaian mesin serempak, yang dimana ekuivalen mesin serempak digunakan untuk mempermudah analisis dan pemahaman tentang hubungan antara arus, tegangan, dan flux dalam mesin serempak, baik sebagai generator maupun motor. Model ini sangat penting untuk analisis kestabilan studi daya reaktif dan respon mesin terhadap beban. Pada mesin serempak terdapat dua sumber flux utama, yaitu flux medan dari rotor dan flux akibat jangkar pada stator. Ketika generator diberi beban, arus jangkar mulai mengalir. Arus ini menimbulkan medan magnet tambahan yang disebut reaksi jangkar.
Tegangan yang dibangkitkan oleh mesin tidak hanya dipengaruhi oleh flux medan rotor, tetapi juga flux akibat reaksi jangkar, yang artinya flux rotor itu menghasilkan EF, flux reaksi jangkar menghasilkan EAR, dan keduanya membentuk flux resultan, yaitu menghasilkan tegangan total. Karena reaksi jangkar bersifat induktif, maka tegangan yang timbulkan akan tertinggal 90 derajat terhadap arus jangkar. Secara matematis, tegangan akibat reaksi jangkar dapat dinyatakan sebagai yang pertama itu EAR sama dengan min J arus A X AR, yang dimana rumus ini muncul karena reaksi jangkar bersifat induktif. Yang kedua, ER sama dengan EF ditambah EAR. Disederhanakan yaitu ER sama dengan EF dikurang J arus A X AR, yang dimana rumus ini menunjukkan bahwa arus beban mempengaruhi tegangan internal. Yang ketiga, VT atau sama dengan ER kurang J arus A kali XI, rumus tegangan terminal generator akibat adanya jatuh tegangan pada reaktansi kebocoran. Jadi XI adalah reaktansi akibat flux bocor pada lilitan. Terlihat bahwa dua reaktansi mempengaruhi tegangan terminal, yaitu reaksi jangkar dan reaktansi kebocoran. Untuk gambar di samping merupakan gambar diagram fase mesin serempak, yang dimana menunjukkan hubungan sudut fase antara EF tegangan tanpa beban, EAR tegangan akibat reaksi jangkar, ER tegangan hasil flux resultan, VT tegangan terminal, dan IA arus jangkar. Yang telah kita ketahui bahwa di mana persamaan VT sama dengan EF, yang dimana EF dibangkitkan pada keadaan tanpa beban, dikurang J arus A dikali X AR, yang dimana karena adanya reaksi jangkar, dikurang J arus A XI karena reaktansi kebocoran jangkar. Untuk menyederhanakan analisis, kedua reaktansi tersebut digabung menjadi satu yang disebut reaktansi serempak, yang dimana sebelumnya itu rumusnya XS sama dengan XAR ditambah XI. Lalu disederhanakan atau disempurnakan menjadi VT sama dengan EF dikurang JIA dikali XS, di mana XS yang disebut reaktansi serempak atau sinkronis reaktansi merupakan persamaan dengan XAR ditambah XT. Untuk menyelesaikan rumus tersebut, kita dapat menggunakan rumus dengan persamaan tegangan terminal serempak per fase dengan menentukan tahanan jangkar, yaitu RA, di mana rumusnya itu VT sama dengan EF dikurang arus A dikali RA ditambah JXS, di mana RA biasanya jauh lebih kecil dari XS sehingga pengabaiannya tidak berpengaruh besar. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah generator serempak 3 fase bekerja pada kondisi steady state. Diketahui data per fase sebagai yang tegangan internal itu EF sama dengan 220 sudut 0 derajat V, arus jangkar IA sama dengan 10 sudut kurang 30 derajat A, tahanan jangkar RA sama dengan 0,5 ohm, dan reaktansi serempak XS sama dengan 5 ohm. Hitunglah tegangan terminalnya. Jadi penyelesaiannya itu menggunakan rumus terminal generator, yaitu VT sama dengan EF dikurang arus jangkar dikali tahanan jangkar ditambah J reaktansi serempak. Jadi untuk tahap pertama itu menghitung impedansi internal, yang dimana rumusnya ZX sama dengan RA atau tahanan jangkar ditambah JXS. Jadi ZX sama dengan 0,5 ditambah J5. Untuk tahap keduanya itu untuk menghitung jatuh tegangan internal. Untuk rumusnya IA dikali ZX. Arus IA sama dengan 10 sudut min 30 derajat. Ubah impedansi ke bentuk polar. Jadi ZX sama dengan akar 0,5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, di mana 0,25 ditambah 25, jadi ZX sama dengan 25,25. Jadi ZX dibulatkan menjadi 5,02 sudut 84 derajat. Sekarang dikalikan arus jangkar dikali ZX sama dengan 10 sudut min 30 derajat dikali 5,02 sudut 84 derajat, hasilnya 50,2 sudut 54 derajat.
Untuk tahap ketiga, menghitung tegangan terminal, di mana VT sama dengan IF kurang arus jangkar dikali ZX, di mana VT sama dengan 220 sudut 0 derajat dikurang 50,2 sudut 54 derajat. Ubah ke bentuk kartesius, yaitu 50,2 sudut 54 derajat sama dengan 50,2 dikali cos 54 derajat ditambah J sin 54 derajat. Hasilnya itu 29,5 tambah J 4,6. Karena EF sama dengan 220 tambah J 0, maka VT sama dengan 220 dikurang 29,5 dikurang J 40,6. VT sama dengan 190,5 dikurang J 40,6. Dari hasil perhitungan tegangan terminal sebesar VT 190,5 dikurang J 40, 6V sama dengan T 190,5 dengan besar sekitar 194,8 V. Nilai ini lebih kecil dari tegangan internal IF sama dengan 220 IF dan IF sama dengan 220 V. Karena adanya jatuh tegangan pada reaktansi serempak saat generator berbeban, komponen imajiner menunjukkan adanya pergeseran sudut akibat sifat induktif mesin, sehingga dapat disimpulkan bahwa beban menyebabkan penurunan dan perubahan fase pada tegangan terminal generator. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, Dewi Ismen.